warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat yang podcast. Kita akan membahas tentang kebudayaan Nyongkolan. Perkenalkan, nama saya Fitriatun Najah. Saya Noviana. Saya Nupir Widamayanti. Ngomong-ngomong tentang kebudayaan, Nyongkolan itu kayak gimana sih? Iya, Nyongkolan tuh kayak apa sih, Nop? Kalau Nyongkolan itu, kalau contohnya seperti di daerah saya, Nyongkolan itu tradisi yang dilakukan setelah akad nikah gitu. Terus cuma itu? Nah, Nyongkolan itu dalam bentuk dalam bentuk dalam bentuk simbol bahwa kita ditahu kalau kita udah nikah gitu. Oh, berarti biar masyarakat tahu bahwa itu sudah nikah, si pria ini udah menikah. Iya, betul. Nyongkolan ini seperti kita pergi ke rumah mempelai wanita cewek ini. Soalnya di tempat tinggal saya nggak ada tuh yang namanya nyongkolan. Di tempat kamu ada nggak? Di tempat saya juga nggak ada Nyongkolan tuh, makanya saya nanya kayak gimana sih. Kayak awal saya lihat Nyongkolan tuh kayak mereka tuh rame gitu, di jalanan tuh kayak karnaval. Jadi saya pikir tuh kok mereka ngadain acara nikah tuh kayak gini gitu. Kalau saya tuh nggak tahu, karena kalau itu tuh kayak tradisi adat budayanya orang Sasak Oh, gitu. dia jalan. Terus jalannya kayak gimana? Ya, dekat-dekat atau emang tergantung apa sih? emang itulah bentuk Nyongkolan itu. Kita jalan gitu kan, minimal jaraknya 100 meter sebelum rumahnya perempuan gitu kan. Kita dilepas lah kan, kita turun gitu. Seandainya kita nikah di kayak misalnya cewek ini dari Lotem kan, nikah ke Loteng, otomatis kita berangkat itulah masih agak siang lah kan, soalnya kan Lotem kan lumayan jauh gitu. Jadinya pas sampai sana itu jarak 100 meter dari rumahnya perempuan kita jalan gitu. Kenapa kita jalan? Ya karena supaya warga atau yang di sekitarnya itu tahu bahwa kita itu udah nikah gitu. Berarti Nyongkolan tuh kayak sebagai bentuk simbol bahwa si pria ini sudah menikah dengan wanita ini gitu ya? Iya. Terus Betul. cuma jalan-jalan aja itu ndak ada apa gitu? Iya, ada kayak konsepnya, iringan kayak musik, iringan. terus kayak tarian khas Sasak Lombok gitu. ya? Iya. Iya, ada iringan musik itu. Dia pakai alat tradisional, ada namanya gendang belik gitu. Oh, gendang beli itu kayak orang yang bawa apa? Ya, gendang belik itu ada salah satunya, ada yang bawa gong, ada yang bawa gendang, cengkreng atau suling lah gitu kan, perpaduan suara, perpaduan alat musik gitu. Gendang belik. Soalnya rata-rata ya di tempat tinggal kita ndak ada, dia lebih ke resepsi. Kalau setelah Iya, nikah ke ndak resepsi ada, kayak di ndak ada gedung, yang terus kayak di rumah nyongkolan. dibuat pelaminan kayak gitu sih. Sebagian juga di daerah saya juga itu ada sih yang pakai resepsi, yang nggak pakai nyongkolan gitu kan. Tapi Tapi kebanyakan orang pakai nyongkolan gitu. Kalau di Lombok ini yang ngadain Nyongkolan ini orang tertentu, atau kayak misalkan kalau di sini kan yang setahu saya ya, yang kayak bangsawan kayak gitu tuh, itu mereka tuh diharuskan atau gimana? Sebenarnya nyongkolan itu tidak diharuskan kan, tapi itu sebagai, udah kan saya bilang barusan itu kan udah sebagai simbol atau sebagai pemberitahuan bahwa kita itu udah nikah nih, inilah suami kita, inilah istri kita gitu ya. gitu kan. Berarti kalau Nyongkolan itu emang tidak diperuntukkan untuk bangsawan atau apa. Oh, berarti gitu kan. tidak ada orang tertentu gitu ya, Iya. tidak ada pergolongan tertentu yang untuk Berarti Nyongkolan itu ya. Berarti nyongkolan itu khusus untuk orang Sasak.
yang tok Sasak atau gimana? Sasak. Kan ya emang itu kan kalau nyongkolan itu emang tradisi Sasak, berarti otomatis dipakai sama orang Sasak. Yang budayanya Ya, budaya unik itulah juga budaya ya. Lombok gitu, Mau coba nggak? nyongkolan gitu. Nanti deh kita coba aja nyongkolan kalau dapat jodohnya orang Sasak kan. Amin gitu. Itu kalau kalian besok nikah, seandainya nikah kan ya otomatis pasti kalian itu dibuatin kayak Seru juga pergi ya nyongkolan ternyata gitu. nyongkolan itu. Iya. Iya lumayan rame sih. gitu ya. Dimana kan kalau nyongkolan itu kan ya kita diliatin, diiringi sama warga juga gitu kan. Tetap rame lah kan, itu lah kayak arak-arakan gitu, enak sih. Tapi kan kalau yang saya lihat nih ya di jalan-jalan tuh kayak emang teratur gitu ya. Terus ada yang nggak teratur tuh itu gendang belik juga atau apa namanya? Nah, kalau Kan ada yang biasa tuh, yang waktu itu saya pernah lihat ada kalau gendang belik tuh rapi, mereka seragam, pakai seragam kayak gitu tuh, yang pegang alat musiknya. Iya, Terus banyak. ada juga yang satuannya tuh yang kayak amburadul, goyang-goyang yang nggak jelas itu termasuk gendang belik juga atau apa? kan seperti kamu bilang gitu kan, emang kalau gendang beli itu atau bagian dari apanya pemain gitu emang gitu, dia dikhususkan untuk memakai baju adatnya kan, seragamnya gitu, adatnya. maksudnya seragamnya gitu. Terus kalau dia main itu emang teratur rapi caranya, beda kayak yang kamu bilang barusan, itu bilang yang kayak amburadul gitu kan, itu bukan salah satu gendang belik, bukan bagian dari gendang belik gitu kan, itu namanya kecimol gitu. Berarti gendang belik ini cuma khusus untuk yang pria, rombongan pria laki-laki atau emang ada perempuannya juga bawa Ya, itu? kalau gendang belik ini siapa aja bisa, dari pihak perempuan, Dari kedua belah pihak. ya dari berarti kedua ya? belah pihak juga. Kalau mau dia apa namanya Nyambut gitu? ya atau- kalau sebagai untuk menyambut gitu kan bisa juga gendang belik. Nggak diperuntukkan untuk laki-laki aja gitu. Berarti itu Bisa sistemnya dari rumah pihak laki-laki menuju rumah pihak perempuan gitu ya. Iya. Nanti sampai di rumah perempuan mereka tuh disambut gitu. Itu Iya. istilahnya ya. Ya betul. Gitu. Ternyata banyak ya kita nggak tahu tentang tentang nyongkolan, gendang belik ya. Iya. Ya Saya hanya sekedar ngelihat di jalan, sama mereka jalan gitu kayak karnaval sih kalau ini kan kalau dalam- di Lombok juga kan apa namanya, di beda-beda daerah kan beda-beda caranya juga Iya kan sih, gitu. benar sih. Ya itu yang orang pakai nyongkolan itu emang kental dari adanya turun temurun gitu kan. Biasanya kalau orang yang berarti pakai udah- resepsi ataupun yang lain gitu kan, kayaknya dia masyarakat pendatang atau orang migrasi gitu kan. yang enggak tahu budaya Iya, Sasak gitu gitu ya. Ada juga kan di sini orang apa namanya, orang Sumbawa gitu kan bermigrasi ke sini kan, otomatis kalau dia nikah atau apa pasti dia akan pakai adat Sumbawanya. Oh, berarti dia nggak pakai adat Sasak atau Nggak. Kecuali digabung? kalau dia nikah sama orang Sasak ya. Kecuali cowoknya Sasak atau Ya, kecuali cowoknya Pokoknya Sasak terus gitu. dia imigrasi ke sini, berarti dia harus pakai adat sini dong. Iya gitu. Intinya orang Sasak tuh ya pasti dia pakai apa namanya, Nyongkolan. gitu dah. Gitu. udah kayak gitu, terus. Berarti seru juga ya. Iya, Ya saya pikir di Lombok ini Pengen kayak coba nggak? kayak nikah tuh ya udah hanya ya emang itu sekedar kan dari akad. kalau awalnya ini kan sebelum nyongkolan kan malam apa namanya, Sebelum hari Amin. malamnya itu kan kita diambil atau diculik lah istilahnya di Lombok Oh, ini. berarti sistemnya dia culik menyulik. Ya kan kayak teratur lah gitu kan sampai ke nyongkolan. Tapi emang gitu tradisinya culik menyulik. Ya kalau ya contohnya di daerah saya kayak gitu, dia yang pertama itu kan dia diculik gitu kan. Setelah diculik beberapa hari kemudian dia akad nikah, selesai akad nikah bisa juga besoknya gitu bisa diadakan langsung nyongkolan, bisa beberapa hari, beberapa minggu baru dia laksanakan apa namanya, nyongkolan itu tergantung pihak perempuan itu. Mungkin hanya itu yang kita tahu tentang
kan lewat video ini. Jika memang ada yang Salah. atau apa mungkin Mohon maaf. dimaklumi. Dadah.